أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Jamaah kajian online Kitab Tazkiyatun Nufus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pada malam hari ini, tepatnya tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2021. Insyaallah kita akan memulai pembacaan dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama'us salaf yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid Rahim hafizallahu ta'ala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajarinya, diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan sehingga kita bisa mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kenapa kita perlu mempelajari atau membahas kitab Tazkiyatun Nufus ini? Jawabannya adalah sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam kitab tersebut dalam muqaddimah halaman yang ke-11. Lima kana minal muhimmat allati bu'itha biha nabiyyu hadhihi al-ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi atau pensucian jiwa, membersihkan jiwa, ini merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang telah mengutus kepada umat yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, supaya Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuzakkihim, mentazkiyah atau membersihkan jiwa-jiwa mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan juga Al-Hikmah, yaitu Al-Hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya sebelum itu mereka, yakni orang-orang yang ummi, orang-orang Arab, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, beliau mengatakan, kana ala man yarjullaha wal yawmal akhir al-ihtimamu bitazkiyati nafsihi khasatuh. Karenanya siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir mesti memperhatikan kebersihan jiwanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
pentingnya tazkiyatun nafsi sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Dr. Ahmad Farid. Beliau mengatakan wa qad 'allaqallahu azza wa jalla falahal 'abdi bi tazkiyati nafsihi. Dan sungguh Allah telah mengaitkan antara keberhasilan, keberuntungan seorang hamba dengan tazkiyatun nafsi. Artinya manakala seorang itu membersihkan jiwanya, seorang hamba tersebut akan beruntung, akan berhasil, akan selamat, akan sukses. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Wa dzalika ba'da 11 qasman. Setelah Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Jadi Allah berfirman, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta apa-apa yang dibinanya, demi bumi serta apa-apa yang dihamparkannya, dan demi jiwa serta apa-apa penyempurnaannya. Ini ada 11 sumpah. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut mana yang buruk, mana yang baik. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, mentazkiyah jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Lihatlah dalam ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pensucian jiwa. Ketika Allah bersumpah, ini menunjukkan Allah hendak menyampaikan perkara yang penting, yang pertama. Yang kedua, perkara yang dibuat atau yang dijadikan sumpah oleh Allah itu adalah perkara yang agung pula. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari, menunjukkan matahari itu adalah perkara yang sangat penting. Demikian pula waktu duha, demikian pula bulan, demikian pula waktu malam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sumpah. Ketika Allah bersumpah, itu Allah bebas atau boleh bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Akan tetapi ketika kita hendak bersumpah sebagai seorang hamba, tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Jadi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah bebas bersumpah dengan apapun dari makhluknya sesuai yang dia kehendaki. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui pentingnya dan keutamaan tazkiyatun nafsi, adalah apa pengertian atau definisi tazkiyatun nafsi. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dalam kitab beliau Tazkiyatun Nafsi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi allati tarji'u ila al-a'mali salihati allati athnallahu azza wa jalla ala ahliha, yaitu pensucian jiwa yang kembali dengan melakukan amal-amal soleh. Baik itu amal soleh berupa al-i'tiqad atau keyakinan, wal qawli atau berupa perkataan, wal amali berupa perbuatan, yang mana Allah memuji para pelaku tazkiyatun nafsi ini. Amma tazkiyatul muta'allaqatu bil i'tiqad, adapun pensucian jiwa yang berkaitan dengan keyakinan atau al-i'tiqad, fatakunu bi tahqiqil a'malil qalbiyati, yaitu dengan merealisasikan amal-amalan hati. Al-amalil qalbiyati, amalan-amalan hati, minal mahabbati, seperti al-mahabbah, cinta, al-khawf, yakni takut kepada Allah, ar-raja, yaitu berharap kepada Allah, wa tawakkul, bertawakal, wal ikhlas, ikhlas kepada Allah. Kemudian juga wa ta'zimus syar'i,
pengagungan terhadap syariat, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Kemudian, wa amma tazkiyatul muta'allaqatu bil amali, tazkiyatun nafsi yang berkaitannya dengan amal, maka itu seorang hamba bi ta'atillahi azza wajal bil a'malil jawarih. Pensucian dengan amal-amalan ketaatan kepada Allah dengan amal-amal jawarih atau anggota badan seperti sholat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Adapun yang ketiga, tazkiyatun nafsi bil aqwal, dengan perkataan, bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah dengan lisannya, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran, kemudian berkata-kata yang baik, dan perkataan-perkataan yang lainnya. Ini pengertian tazkiyatun nufus yang disampaikan oleh beliau, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui pentingnya, keutamaannya, dan definisinya, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas bab yang pertama dari tazkiyatun nafsi terkait dengan pensucian jiwa yang kaitannya dengan niat seorang hamba, atau yaitu al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita dalam kita thalabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.